Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4, kita belajar lagi tentang matematika khususnya FPB dan KPK ya. Kemarin kita belajar faktor dan kelipatan. Sekarang kita belajar FPB dan KPK. Coba pahami ya yang saya jelaskan ini. FPB singkatan dari faktor persekutuan besar. Di sini kita cermati dengan kata-kata besar, faktor persekutuan besar. Tapi kita akan mencari angka sama dengan pangkat terkecil. FPB itu faktor persekutuan besar. Tapi nanti kita cari angka sama dengan pangkat terkecil. Jadi yang kita cari adalah angka sama dengan pangkat terkecil ya. Meskipun namanya faktor persekutuan besar, tapi kita nyarinya angka sama dengan pangkat terkecil. Oke, kita langsung menuju ke contoh ya. Tentukan FPB dari 20 dan 32. Kita akan mencari faktor dari 20 dulu kemudian 32. Dilihat ya. Nah, 20 ini akan dibagi angka yang paling kecil dulu yaitu 1 atau 2. Kalau nggak bisa nanti 3, kalau nggak bisa ke 4. Jadi harus melewati 1, 2 dulu. Jangan langsung 20 dibagi 10. Meskipun bisa tapi jangan. Jadi kita cari pembagi yang paling kecil. Siapa itu? Bagi 2. Jadi di sini kesannya dibagi ya. Dibagi 2 berapa? 10. Terus 10 ini akan dibagi lagi. Dibagi berapa? Ingat, paling kecil dulu. Dibagi 5 Bu? Enggak boleh. Karena apa? Dibagi 2 masih bisa ya. Jadi melewati 1, 2 dulu. Dibagi 2. Nah, di sini dibagi. Dibagi 2. 10 bagi 2 berapa? 5. Habis gitu, 5 dibagi berapa? 5 dibagi 1. Nanti ketemu 5 lagi. Dibagi 2 enggak bisa. Dibagi 3 enggak bisa. Dibagi 4 enggak bisa. Berarti harus dibagi 5 sendiri. Hasilnya berapa? 1. Jadi kita ngejar bawahnya ini angka 1. Harus angka 1. Ya. Oke, selanjutnya kita cari faktor dari 32. 32 dibagi berapa? Paling kecil dulu yaitu 2. Bisa dibagi 2. Jangan terlalu jauh-jauh. 2 dulu. Dibagi 32 hasilnya 16. Lah, 16-nya dibagi. Jadi ini nanti dibagi 2. Nah, jadi bertingkat ya. Bertingkat. 16 dibagi 2 berapa? 8. Jadi intinya arahnya ke sini itu dibagi, ini dibagi, gitu ya. Dibagi. Terus 8 dibagi 2, jangan 4 ya. 2. Harus paling kecil dulu. Berapa? Hasilnya 4. Terus 4 dibagi berapa? 2 lagi. Hasilnya 2. Ingat bawah harus 1. Berarti 2 dibagi 2. Baru hasilnya 1. Jadi targetnya adalah bawah harus 1. Ya, bawah harus 1. Terus apa yang harus kita lakukan? Lah, setelah itu kita kumpulkan. Dilihat 20. 20 ini nak
20 ini ada 2 dikali 2 dikali 5. Jadi kita hanya melihat yang angka bagian pinggir sebelah kiri. 2-nya ada 2. Berarti kita geret ke sini. Berapa? 20. 2-nya dipangkat 2. Kenapa kok dipangkat 2? Karena ada 2. 2 kali 2 itu 2 pangkat 2. Setelahnya dikali 5. Begitu ya. Kita menuju ke 32, mengelompokkan 32. Sekarang dilihat. 32 adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2-nya dipangkat 5. Karena 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, ini berarti 2 pangkat 5. Oke, selanjutnya setelah itu apa? Nah, dilihat yang saya lingkari. Yang saya lingkari adalah, ingat, angka sama dengan pangkat terkecil. Ini patokannya. Lah, yang sama adalah ini, angka 2. Yang 5 ini hanya 20 yang punya, 32 tidak punya 5. 32 tidak punya 5. Berarti yang punya sama adalah angka 2. 2 ini sama, tapi pangkatnya beda. Pangkatnya satunya 2, ini satunya 5. Kita cari angka sama dengan pangkat terkecil. Berarti yang angka sama dengan pangkat terkecil adalah ini. Lah, kenapa bukan 2 pangkat 5? Karena pangkatnya besar. Kita cari yang pangkat kecil, yaitu 2 pangkat 2. 5-nya kita abaikan. Jadi fokusnya adalah angka sama dengan pangkat terkecil. Hanya itu aja. Angka yang lain tidak usah. Begitu ya kalau faktor ya. Angka yang lain tidak usah. Hanya fokus di angka sama pangkat terkecil. Jadi FPP dari 20 dan 32 adalah tadi 2 pangkat 2, angka sama pangkat terkecil. Berapa 2 pangkat 2? Yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, kita menuju ke contoh selanjutnya. Masih tentang faktor FPP ya. Contohnya adalah, nah, ini ada 3 angka. Ada 3 angka, 12, 18, 20. Kita tentukan faktornya masing-masing ya. Faktor dari 12. 12, nah 12 bagi 2 dulu, jangan melebihi yang jauh-jauh. 6 dibagi 2, 3. Lah 3 dibagi 2 tidak bisa, berarti dibagi 3 sendiri. Supaya berapa? Fokusnya supaya 1. Intinya bawah adalah 1. Terus kita menuju ke 18. 18 bagi berapa? 2 dulu. Selama bisa dibagi 2 ya. Kalau nggak bisa nanti naik bagi 3, bagi 4 gitu ya. 18 bagi 2, 9. Lah 9 bagi 2 tidak bisa. Berarti naik dibagi 3. Bagi 3 berapa? 3. Terus biar bawahnya 1, berarti 3 dibagi 3 sama dengan 1. Biar harus ada 1 ya, Pak. Bagian bawah harus hasilnya 1. Kita menuju ke 20. 20 dibagi 2 dulu, berarti 10. 10 dibagi 2
5. Lah 5 dibagi 2 enggak bisa, bagi 3 enggak bisa, bagi 4 enggak bisa, dibagi 5 sendiri bisa, yaitu apa? 1. Karena tujuannya memang angka 1 bagian bawah. Oke, sekarang kita kelompokkan 12. Nah, kamu perhatikan ya, 12 itu 2 dikali 2 dikali 3. Berarti 2-nya pangkat 2. Karena 2-nya ada 2 dikali 3. Sekarang yang 18. 2-nya ada 1. Berarti 2 saja. Ditambah 1, pangkat 1 boleh. Dikali berapa? 3-nya yang dipangkat 2. Karena 3-nya ada 2. 3 pangkat 2. Sekarang yang 20. Lah 20. Lah ini 2-nya dipangkat 2. Dikali 5. Dikelompokkan dulu ya. Seperti itu. Setelah dikelompokkan gimana? Perhatikan, ingat, FPB adalah angka sama dengan pangkat terkecil. Hanya itu saja, yang lain tidak usah dihiraukan alias tidak dipakai. Dilihat, perhatikan ya. Yang angka sama adalah 2. Karena 12 punya, 18 punya, 20 punya. Yang 3, perhatikan yang 3. Yang 3, 12 punya, 18 punya, tapi 20 enggak punya. Berarti 3 ini tidak dipakai. Jadi 3-3-nya harus punya. Terus angka 5, 20 punya, tapi 18 tidak punya. 12 tidak punya angka 5. Berarti 5 tidak dipakai karena tidak semua punya. Jadi harus yang semuanya punya, yaitu angka 2. Lah, angka 2 semuanya punya. Kita cari pangkat terkecil. Nah, bisa ditambahi pangkat 1. Boleh. 2 saja itu podo ambek 2 pangkat 1. Berarti yang pangkat terkecil siapa? Yang pangkat terkecil adalah 2 pangkat 1. Yang 2 pangkat 2 tidak dipakai karena memang butuhnya pangkat terkecil. Jadi hanya 2 pangkat 1. 2 pangkat 2 tidak dipakai. Yang ini tidak dipakai, tidak dipakai, tidak dipakai ya. Begitu ya. Jadi FPB ini tidak banyak karena yang dipakai hanya angka sama dengan pangkat terkecil. Jadi FPB dari 12, 18, dan 20 adalah 2 saja ya. 2 saja, yaitu ini. Lah, yang lainnya tidak dipakai. Oke, selanjutnya kita menuju ke KPK, yaitu kelipatan persekutuan kecil. Nah, KPK ini kelipatan persekutuan kecil. Kata-katanya kecil, tapi dia minta angka sama dengan pangkat terbesar. Namanya KPK, persekutuan kecil, tapi nanti yang diminta adalah angka sama dengan pangkat terbesar beserta angka yang tidak sama. Nah, tadi kalau FPB angka yang tidak sama tidak dipakai. Tapi kalau KPK dipakai semuanya. Jadi yang tidak sama dipakai semuanya. Oke, lebih jelasnya lihat contoh ya. Nah, seperti tadi ya, tentukan KPK dari 20 dan 32. Kita cari faktornya dulu.
faktor dari 20. Sama seperti tadi, dibagi 2 sama dengan 10, 10 dibagi 2 sama dengan 5, 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi yang dibidik adalah angka 1 yang bagian bawah. Oke, terus selanjutnya adalah mencari faktor 32. 32 dibagi 2 dulu, 16 dibagi 2 dulu sama dengan 8 dibagi 2 dulu sama dengan 4 dibagi 2 dulu, gak langsung 4 loh ya, ingat sedikit-sedikit baginya sedikit-sedikit, dibagi 2 baru 1 karena yang dibidik adalah angka 1. Ingat, KPK dan FEB untuk membaginya itu sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit, bukan langsung banyak, tapi sedikit-sedikit. Oke, selanjutnya kita kelompokkan dulu. 20 kayak tadi ya, 20 ya, 2 dikali 2 dikali 5, berarti 2-nya pangkat 2 dikali 5. Loh, Bu, kenapa sih kok gak ditulis seperti ini aja? Kenapa kok gak ditulis gini saja? Kenapa kok harus pakai pangkat? Karena itu namanya faktorisasi. Kalau ada pangkat itu namanya faktorisasi. Kenapa kok ditulis pangkat? Biar kita mudah mencari ininya. Lah, ini nak ya. Kenapa kok dijadikan pangkat? Biar mudah mencari ini ya. Oke, sekarang yang kita cari yang mengumpulkan yang 32. Sama 32 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 pangkat 5. Bukan 5 pangkat 2, tapi 2 dulu karena ini 2. 2, 2, 2, 2. Berarti ditulis 2 pangkat 5. Itu ya. Oke, perhatikan kalau KPK angka sama. Nah, ini kembali lagi di sini ya. Angka sama pangkat terbesar. Ini sama. 2 sama ya. 2 sama 2 sama. Tapi yang dicari adalah, meskipun sama, yang dicari adalah pangkat terbesar. Yang dipilih 2 pangkat 5. 2 pangkat 2 nggak usah dipakai. Karena yang dipilih adalah angka sama pangkatnya terbesar. Pangkat terbesar. Oke, yang dipilih 2 pangkat 5. Terus, beserta angka yang tidak sama. Siapa itu? Lah, kali 5. Jadi, ini adalah angka sama dengan pangkat terbesar. Lah, yang ini beserta angka yang tidak sama. Loh, yang ini Bu, 2 pangkat 2. Tidak dipakai karena sudah diwakili sama ini. Nah, jadi sudah diwakili sama 2 pangkat 5 ya, sudah diwakili 2 pangkat 5. Jadi KPK dari 20 dan 32 adalah angka sama dengan pangkat terbesar. Siapa itu? 2 pangkat 5 ya, ingat, angka sama dengan pangkat terbesar. Yang dipilih berarti 2 pangkat 5 beserta angka yang tidak sama, yaitu 5. 2 pangkat 2 tidak dipakai karena sudah diwakili dengan 2 pangkat 5. Sudah diwakili karena milihnya angka sama dengan pangkat terbesar. Begitu ya. Oke, berapa? Dihitung.
Oke, dilihat ya. 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5. Panjang ya. Iya. 2-nya dikalinya sampai 5. Lah, berapa hasilnya? Yaitu 160. Sekarang kita contoh yang kedua. KPK dari 12, 18, 20. Sama, kita cari faktornya dulu. 12 dibagi 2 sama dengan 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Ingat, yang dibedik adalah angka 1 bawahnya ya. Kita mencari 18 dibagi 2 sama 9 dibagi 2 3, karena dibagi 2 tidak bisa ya. 9 dibagi 3 bagi 2 tidak bisa, jadi dibagi 3 sama dengan 3 dibagi 3 baru 1. Kita sampai belepotan ya. Nah, hasilnya 1 yang begini. Mencari faktor 20 dibagi 2 dulu sama dengan 10 dibagi 2 dulu, jangan 5 ya. Ingat, kita membaginya pelan-pelan, yang paling kecil-kecil dulu. Sama dengan 5, berarti 5 dibagi 5, karena bisanya itu aja. Ya, nah ini yang dibidik ya. Oke, kita kumpulkan. Sama seperti tadi ya. Nah, 2-nya pangkat 2 dikali 3. Sekarang 18. 2-nya 1 ya. Dikali 3-nya pangkat 2. Sekarang 20. Ini 2-nya yang pangkat 2 ya. Dikali 5. Oke, perhatikan. Sekarang dilihat lagi. Oke, fokus di sini. Ini fokusnya. Ya. Cari yang angka sama dulu dengan pangkat terbesar. Lah, angka sama. Ini sama. Lah, sama itu maksudnya punya semua. Berarti angkanya sama adalah 2. 2 pangkat terbesar siapa? Ini pangkatnya 2, ini pangkatnya 1, ini pangkatnya 2. Berarti 2 pangkat 2 saja. Mewakili, jadi yang ditulis adalah mewakili. Terus 3. 3 ini ada angka yang sama, cuma 12, 18, 20 tidak punya. 5 juga, 20. Ingat, beserta angka yang tidak sama, berarti yang sama 3. Hanya 2 aja tidak apa-apa. Diambil pangkat terbesar, berarti yang dipakai adalah 3 pangkat 2. Ini Bu, tidak dipakai. Yang dipakai 3 pangkat 2. Karena yang paling besar pangkatnya. Terus 5. Nah, begitu loh nak. Jadi kita cari angka sama dengan pangkat terbesar. Nah, berarti 2-nya pangkat 2. Yang dicari perwakilan jadinya ya. Jadi, nah ini yang dicari adalah, yang ditulis adalah 2 pangkat 2-nya. Cari yang paling besar. Terus 3. Nah, ini sama. Tapi yang dicari pangkat terbesar, yaitu pangkat 2. Terus beserta angka yang tidak sama. Tulis juga. Gitu. Ini kalau KPK seperti itu ya. Jadi kita hitung 2 kali 2, karena 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 kali 5. Berarti hasilnya 160. Oke. Jadi kalau saya contohkan sebentar nak ya. Nah, saya contoh ini ya, contoh ya. Ada 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. Terus ada lagi 2 dikali 3 pangkat 2
dikali 7. Berarti KPK-nya berapa, Bu? Nah, KPK-nya adalah kalau ada 2, duanya ini 2 sama, kita milih yang 2 pangkat 2. Terus 3-nya, Bu, kita milih yang 3 pangkat 5. Nih. Terus dikali 7 angka yang tidak sama. Seperti itu, nah. Ya. Contoh lagi ya, biar kamu lebih afdol KPK ya. Contoh lagi. 2 pangkat 3 dikali 5 dikali 7. Terus ada 2 pangkat 5 dikali 7 pangkat 2. KPK-nya berapa, Bu? Nah, 2-nya kita pilih yang pangkat 5. Ada 3, ada 5. Kita pilih yang 2 pangkat 5. Terus dikali berapa, Bu? 5. Kan enggak ada yang sama. Masukkan. 7 sama. Satunya pangkat 2, satunya pangkat 1. Kita milih 7 pangkat 2. Seperti itu, nah, KPK. Ya. Cari angka sama dengan pangkat terbesar beserta angka yang tidak sama. Seperti itu KPK, anak ya. Oke, nanti ada latihan soal. Kamu kerjakan beserta caranya, nak ya. Biar kamu belajar lebih bisa lagi. Jadi keterangan itu, penjelasan itu tidak akan bisa tercerna kalau kamu nggak belajar untuk mencoba ya. Oke. Sekian dulu, terima kasih, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi kalian semua. Ingat ya, matematika itu perlu mencoba, dan mencoba. Karena matematika bukan ilmu hafalan, nak ya. Jadi dicoba. Kalau tidak mengerti, dibaca, dilihat lagi videonya, diulang, dicoba. Begitu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.